Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen berdasarkan Pancasila. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Adam Herlambang, NIM 012210001. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan perlindungan konsumen berdasarkan Pancasila. Sebelum itu, saya memberikan pengertian konsumen. Konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir kedua, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Slide kedua, pengertian perlindungan konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi perangkat hukum lainnya. Konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dan yang ketiga, dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang pasti. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati rancangan undang-undang atau RUU tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Slide keempat, Pancasila berisi nilai-nilai dasar. Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai-nilai itu berasal dari kelima sila Pancasila yang apabila diringkas terdiri atas: yang pertama, nilai ketuhanan; kedua, nilai kemanusiaan; ketiga, persatuan; yang keempat, nilai kerakyatan; dan yang kelima, nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila termasuk dalam tingkat nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan sekaligus mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai atau kaedah dan hukum Tuhan.
Dan di sini saya mengambil nilai yang kedua, yakni nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya mengambil satu contoh kasus, yaitu dikutip dari Jakarta, kasus gugatan warga Jepang Takasu Masaharu terhadap PT Coca-Cola Indonesia karena di Coca-Cola yang dikonsumsinya ditemukan obat nyamuk, dan itu akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Januari nanti. Demikian hasil sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Rabu 5/1/2005. Sidang hari ini beragendakan membacakan kesimpulan dari pihak tergugat dan penggugat. Dalam kesimpulannya, pengacara penggugat Ike Farida menyatakan tergugat terbukti telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat, yaitu tentang sertifikat halal, karena tergugat tidak memiliki sertifikat halal. Jadi itu saja presentasi dari saya. Selebih dan kurangnya, terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.